Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang juga menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua masih diperiksa penyidik tim khusus Polri. Kita akan coba untuk memperbarui informasi terkini bersama jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia. Dipo, apakah sudah ada hasil pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati? Sampai dengan saat ini, Aiman, kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka Putri Chandrawati yang sejatinya sudah dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Artinya jika kita melihat waktu pemeriksaan ini sudah berlangsung kurang lebih 8 jam dan sampai dengan saat ini belum ada statement resmi yang kemudian disampaikan baik itu dari penyidik ataupun dari Kadif Humas Polri terkait dengan jalannya ataupun hasil pemeriksaan terhadap tersangka Putri Chandrawati. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, pemeriksaan pada hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan pertama setelah Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 yang lalu dan hari ini kembali dilanjutkan. Ada mekanisme yang berbeda, Aiman, dengan pemeriksaan pada pertama kalinya dilakukan tanggal 26 Agustus 2022 yang lalu karena ada mekanisme konfrontasi ataupun konfrontir. Artinya tersangka Putri Chandrawati ini dihadapkan di dalam ruangan yang sama dengan 3 tersangka dan juga 1 saksi. 3 tersangka lainnya adalah Barada Eliezer, kemudian juga Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sementara untuk 1 saksi yang juga dihadirkan dalam pemeriksaan hari ini adalah Susi atau asisten rumah tangga dari Putri Chandrawati. Sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri, Brigjen Andirian, mekanisme konfrontasi ini dilakukan untuk kemudian mempertemukan keterangan-keterangan berbeda dari masing-masing tersangka ataupun pihak yang kemudian mengikuti proses pemeriksaan pada hari ini untuk dicari benang merahnya terkait dengan kasus ataupun peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Tentu poin-poinnya belum dijelaskan secara spesifik oleh tim penyidik, tetapi kalau kita lihat dari pihak-pihak yang dihadirkan pada hari ini dan juga pihak-pihak ini juga turut terlibat dalam rekonstruksi pada hari kemarin khususnya yang dilakukan di Magelang, besar kemungkinan proses pemeriksaan pada hari ini untuk mendalami dan juga untuk mengkristalisasi motif terkait dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Karena kalau kita ingat juga apa yang kemudian sebelumnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada saat melakukan RDP dengan Komisi 3 DPR RI beberapa waktu yang lalu, motif ini walaupun sudah mengerucut terhadap hal perselingkuhan dan juga pelecehan seksual, tetapi tetap akan dikristalisasi dan juga akan disimpulkan setelah tim penyidik ataupun tim sus melakukan pemeriksaan kepada Putri Chandrawati. Apalagi kalau kita melihat juga pada proses rekonstruksi kemarin, Aiman, tepatnya pada adegan 12, 13, dan juga 14, di situ ada 1 adegan yang memperlihatkan Kuat Ma'ruf dan juga Brigadir Yosua yang diperankan oleh pemeran pengganti secara bergantian berada di 1 kamar yang sama dengan Putri Chandrawati. Apakah kemudian adegan ke-12, 13, dan 14 ini akan menjadi titik terang? Artinya informasi dari Kuat Ma'ruf dan juga Putri Chandrawati, apakah kemudian ini nanti akan mengkerucutkan motif dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua? Ini akan kita tunggu dalam beberapa waktu ke depan, Aiman. Bahwa dalam pemeriksaan Putri Chandrawati terhadap Komnas HAM mengakui bahwa Putri Chandrawati dilukai martabatnya oleh Brigadir Yosua. Apakah juga terungkap disampaikan hal ini oleh pengacara misalnya atau oleh pihak kepolisian terkait pemeriksaan Putri Chandrawati hari ini? Kalau kita lihat dari beberapa hari yang lalu, memang Putri Chandrawati dan juga pihak kuasa hukum yang dalam hal ini adalah Arman Hanis, tepatnya pada saat pemeriksaan pertama sebagai tersangka tanggal 26 Agustus 2022 yang lalu, nampaknya Putri Chandrawati dan juga kuasa hukumnya ini masih bersikukuh bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tetapi sekali lagi, Aiman, kalau kita mengacu kepada apa yang kemudian disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ada 2 kemungkinan bahwa ada perselingkuhan dan juga pelecehan seksual, artinya masih ada kemungkinan-kemungkinan lain terkait dengan motif pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tidak hanya pelecehan seksual, tetapi juga ada kemungkinan perselingkuhan, walaupun sekali lagi ini masih harus dibuktikan oleh tim sus yang sampai dan saat ini masih terus melakukan pemeriksaan. Sayangnya juga pada hari kemarin pada saat rekonstruksi, tepatnya di adegan 12, 13, dan 14, ataupun adegan yang sangat berpotensi terjadi peristiwa yang pada saat itu menggugah
hasrat dari Irjen Pol Verdi Sambo untuk melakukan pembunuhan berencana ini tidak dilakukan secara spesifik. Tidak terlihat adanya pelecehan seksual, tidak terlihat adanya perselingkuhan pada saat adegan tersebut berlangsung. Walaupun pada adegan ke-14, Putri Chandrawati yang saat itu sedang tertidur terlihat sudah membuka matanya dan sedang memegang telepon genggam yang kemungkinan besar sedang menginformasikan peristiwa yang terjadi di Magelang kepada Irjen Pol Verdi Sambo. Sayangnya pada hari kemarin juga seperti yang kita ketahui tidak ada audio yang kemudian disertakan pada rekonstruksi, artinya kita masih betul-betul harus menunggu apa yang kemudian nanti didapati oleh tim sus terkait dengan konfrontasi yang dilakukan terhadap Putri Chandrawati dengan 3 tersangka dan juga 1 saksi yang sampai dengan saat ini masih terus berlangsung, Aiman. Baik, terakhir terkait dengan pemeriksaan, kali ini kalau tidak salah yang kedua di kepolisian terkait dengan Putri Chandrawati. Apakah ada rencana polisi untuk melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati atau dipertimbangkan hal lain karena masih terguncang psikologisnya? Ini juga yang menjadi hal menarik, Aiman, karena pada tanggal 19 Agustus seperti yang kita ketahui bersama, Putri Chandrawati sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak dilakukan penahanan. Yang patut digarisbawahi adalah Polri beberapa kali menyoroti terkait dengan kesehatan ataupun kondisi kesehatan dari Putri Chandrawati sehingga pada saat itu dilakukan penundaan pemeriksaan dan juga tidak dilakukan penahanan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang penyidik memiliki diskresi ataupun alasan subjektif untuk tidak menahan seseorang. Seperti misalnya adalah tersangka tersebut tidak menghilangkan barang bukti dan juga tidak melarikan diri. Ada juga alasan-alasan seperti misalnya Putri Chandrawati ini memiliki seorang anak yang masih harus diurus secara langsung. Tetapi hal ini yang harus ditegaskan oleh Polri apakah alasan subjektif tidak menahan Putri Chandrawati. Karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, sebenarnya ada 3 proses penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik. Yang pertama adalah tahanan rutan, tetapi kita tahu bersama bahwa Putri Chandrawati tidak ditahan di rumah tahanan. Yang kedua ada tahanan rumah. Apakah kemudian Putri Chandrawati yang kita selalu lihat keluar dari rumahnya untuk menuju ke Bareskrim ini tidak dapat melakukan aktivitas lain di area rumahnya, dapat dikatakan tahanan rumah. Atau mungkin juga ada tahanan kota. Putri Chandrawati tidak diizinkan untuk keluar kota sesuai izin dari penyidik. Tetapi ini sekali lagi, Aiman, yang perlu ditegaskan oleh Polri terkait dengan alasan tidak ditahannya Putri Chandrawati, Aiman. Baik, terima kasih Dipo Nur Bahagia melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Terima kasih.